dengan NIM 221041767. Di sini saya akan menjawab soal UAS, yaitu jika saya jadi pembicara dalam seminar. Pertanyaannya, bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnis? Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen, maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Mengenal tentang strategi pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk barang atau jasa dengan cara tertentu untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat sehingga penjualan akan meningkat. Sederhananya, marketing atau pemasaran dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mencapai target tertentu. Tujuan utama strategi pemasaran produk yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim marketing, dilakukan bertujuan agar setiap anggota tim dapat bekerja sama dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang sudah ditentukan, jika tidak ada pembukuan yang jelas, maka usaha perusahaan tidak dapat mengukur nilai penjualan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran, karena dunia pasar sangat dinamis, maka perlu dibentuk strategi yang tepat dengan integrasi terhadap divisi perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar yang masuk akal untuk pengambilan keputusan, adanya data hasil penjualan, maka perusahaan dapat menetapkan strategi pemasaran selanjutnya yang akan dilakukan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran agar teknik pemasaran yang diterapkan menjadi efektif dan sukses, maka penting untuk memperhatikan beberapa faktor penting berikut ini. Yang pertama, luas tidaknya pangsa pasar. Faktor pertama yang cukup menentukan keberhasilan sebuah program pemasaran adalah soal pangsa pasar. Sebab perlu diakui, memasarkan produk dengan pangsa pasar luas jauh lebih mudah dibanding yang pangsanya sedikit. Artinya, semakin luas pangsa pasarnya, maka peminatnya semakin banyak, sehingga kesuksesan pemasaran jauh lebih mudah diraih. Maka penting sekali untuk memilih produk yang memiliki pangsa pasar luas. Selain mudah dipasarkan, juga cenderung berumur panjang, karena akan selalu diminati atau dibutuhkan konsumen pun tidak perlu berjuang ekstra untuk bisa membeli produk yang dipasarkan seperti menabung dulu atau perjuangan lainnya. Yang kedua, teknologi. Perlu diakui bahwa pembisnis yang memelek teknologi cenderung lebih mudah bertahan dan sukses dengan bisnis yang digelukinya. Sebab memanfaatkan teknologi terkini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Yang ketiga, harga jual. Sebagus apapun produk yang dimiliki dan seluas apapun pangsa pasarnya, jika harga yang dilepas ke pasar cenderung tidak kompetitif, maka lebih rentan gagal dibanding sebaliknya. Maka penting bagi pembisnis untuk melakukan survei harga dari kompetitor untuk menghindari kemungkinan memasang bandrol terlalu tinggi.
Yang keempat, keunggulan atau keunikan produk. Persaingan dalam dunia bisnis adalah cambuk agar bisa menghadirkan produk dan jasa dengan kualitas lebih baik agar tidak kehilangan pasar. Maka penting untuk memperhatikan keunggulan dan keunikan dari produk atau jasa yang dimiliki. Jangan sampai tidak punya ciri khas, karena di tengah lautan persaingan tanpa sesuatu yang unik untuk ditawarkan, maka produk Anda akan diabaikan. Yang kelima, kejujuran. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat dan masyarakat semakin cerdas, namun beberapa hal cenderung stagnan dan tradisional. Misalnya saja tentang kejujuran atau transparansi dari produk atau jasa yang disediakan. Hindari mempromosikan secara berlebihan dan tanpa isi alias kebohongan semata. Sebab satu saja konsumen dibuat kecewa, maka akan mempengaruhi calon konsumen lain. Apalagi di tengah kondisi sekarang di mana kekuatan media online sangat mungkin digunakan untuk merobohkan kerajaan bisnis yang sudah mendominasi. Yang keenam, optimasi media. Faktor berikutnya adalah optimasi media pemasaran. Apapun yang digunakan, usahakan tidak digunakan sekali pakai, namun kelola secara kontinu untuk bisa menghasilkan omset yang terus bertumbuh. Lakukan optimasi secara maksimal. Misalnya saja, jika fokus melakukan promosi di media sosial, maka kelola secara profesional. Perlahan konsumen akan berdatangan selama konten yang dihadirkan memang dinilai berkualitas dan bermanfaat. Demikian dari saya, terima kasih.